Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Muhammad Fauzi dengan NPM 1831127006500075 dalam mata kuliah Enterprise Resource Planning R04. Soal pertama yaitu jelaskan manfaat dan juga kekurangan dari ERP atau Enterprise Resource Planning. Ada 5 manfaat dalam ERP atau Enterprise Resource Planning. Yang pertama, bisnis dan juga akurasi data yang terintegrasi yang sangat baik dan juga akurat. 2. Menghemat biaya manajemen dan juga operasional. Ketiga, penyempurnaan dalam kolaborasi dengan sistem yang lain atau departemen yang lain. Yang keempat, efisiensi dan juga efektivitas akan semakin meningkat karena dengan adanya data yang akurat tadi. Dan juga sebagai pendukung pengambilan keputusan yang cepat bagi para pemegang keputusan. Tetapi di sini ada beberapa kekurangan pada Enterprise Resource Planning tersebut. Yang pertama, kustomisasi yang sangat sulit atau rumit. Yang kedua, sistem ERP ini terbilang cukup mahal. Yang ketiga, perekayasaan kembali proses bisnis untuk penyesuaian dengan standar industri yang sudah dideskripsikan dalam aplikasi tersebut. Yang keempat, ERP sering terlihat terlalu sulit untuk melakukan adaptasi dengan jalur kerja dan juga proses bisnis tertentu. Dan yang kelima, sistem bisa terlalu kompleks apabila dibandingkan dengan keperluan dari pelanggan yang berbeda-beda. Dan juga yang keenam, data pada sistem ERP terletak pada satu tempat, yaitu seperti misalnya pelanggan data keuangan. Hal ini bisa mempertinggi resiko kehilangan informasi yang sensitif apabila ada pembobolan suatu dalam sistem keamanan. Soal nomor 2 yaitu jelaskan area dalam SCM atau Supply Chain Management. Ada beberapa area pada Supply Chain Management, akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pembelian, yaitu aktivitas membeli atau memperoleh barang ataupun jasa untuk mencapai tujuan suatu organisasi tersebut. Yang kedua, ada manufaktur, adalah suatu produksi barang yang akan digunakan ataupun akan dijual oleh suatu organisasi maupun perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada manajemen inventaris, yaitu suatu aktivitas yang digunakan untuk mempertahankan jumlah ataupun jumlah optimal dalam suatu barang atau layanan yang pada suatu organisasi. Yang keempat, ada perencanaan permintaan, adalah suatu proses di mana untuk melakukan peramalan atau memprediksi permintaan dari suatu pelanggan. Lalu yang kelima, ada pergudangan, di mana di sini untuk melakukan suatu kinerja aktivitas administratif yang terkait dengan penyimpanan. Lalu yang kelima adalah transportasi, yaitu suatu proses di mana untuk melakukan suatu perpindahan dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Lalu yang keenam, ada layanan pelanggan, yaitu proses memastikan bahwa kepuasan pelanggan akan menjadi nomor satu dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Soal yang ketiga yaitu berikan dan juga jelaskan contoh dari manajemen recruitment planning. Di sini saya akan mengambil contoh dari sebuah jurnal yang berjudul Analisis Perencanaan Bahan Baku Pembuatan Rem Mobil Avanza di PTX dengan metode Material Recruitment Planning. Di sini ada 3 buah proses untuk melakukan material recruitment planning. Yang pertama ada input, kedua ada proses, dan juga ada output. Pada input dalam material recruitment planning terdapat 2 data dasar yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu master production scheduling, dan juga kedua ada bill of mastering, di mana input pertama berupa jadwal induk produksi yang merupakan ringkasan dari schedule produksi produk untuk jadi suatu periode mendatang yang akan dirancang berdasarkan pesanan pelanggan dan juga permintaan pelanggan. Yang kedua ada proses dalam material recruitment planning. Dalam proses ini memiliki beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu netting, yaitu suatu proses perhitungan jumlah kebutuhan bersih untuk setiap periode dalam suatu horizon perencanaan yang besarnya tergantung pada selisih antara kebutuhan kotor dengan jadwal penerimaan persediaan barang tersebut. Dan juga yang kedua ada loading,
yaitu penentuan besarnya ukuran jumlah pesanan yang optimal untuk sebuah item berdasarkan kebutuhan bersih. Lalu yang ketiga ada offsetting, yaitu proses untuk bertujuan untuk menentukan saat kapan sih yang tepat untuk melaksanakan rencana pemesanan dalam kebutuhan yang bersih. Lalu yang keempat ada exploding, di mana melakukan suatu proses perhitungan dari ketiga langkah sebelumnya, yaitu netting, loading, dan juga offsetting, yang dilakukan untuk melakukan komponen atau item yang berada pada level di bawahnya berdasarkan atau rencana pemesanan dalam suatu organisasi. Lalu selain ada input proses, maka ada output dalam material requirement planning. Output MRP yaitu mencerminkan kemampuan dan ciri dalam material requirement planning tersebut. Ada beberapa kemampuan dan juga ciri dalam output MRP ini. Yang pertama ada planned order schedule atau jadwal pemesanan yang sudah direncanakan sebelumnya berdasarkan kebutuhan material serta waktu pemesanan yang akan mendatang. Kedua, order release report, yaitu laporan pengeluaran dalam suatu pemesanan yang berguna bagi para pembeli yang akan digunakan untuk bernegosiasi dengan pemasok dan berguna juga bagi para manajer infrastruktur yang akan digunakan untuk mengontrol proses produksi yang akan diproduksi dalam suatu organisasi. Yang ketiga ada change to planning order, di mana melakukan sebuah perubahan terhadap pesanan yang telah direncanakan untuk merefleksikan pembatalan pemesanan maupun pengurangan pemesanan dan pengubahan jumlah pemesanan. Yang keempat ada performance report, yaitu laporan penampilan, suatu yang menunjukkan sejauh mana sih sistem ini bekerja dan kaitannya dengan kekosongan stok dan ukuran yang lain. Soal nomor 4, sebutkan beberapa software ERP, berikan ulasan kelebihan dan juga kekurangannya. Di sini saya akan memberikan 5 aplikasi ERP dan memberikan ulasan tentang kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada Odoo ERP. Kelebihan dari aplikasi ini yang pertama, mampu mengelola bisnis dengan baik dan mampu juga meningkatkan operasi bisnis. 2. Memiliki fitur yang canggih. 3. Menurunkan biaya TCO. 4. Menawarkan fleksibilitas yang tinggi dan juga tersedia secara gratis. Kelemahan dari aplikasi Odoo ERP ini antara lain membutuhkan optimalisasi SEO teks. 2. Membutuhkan research yang sangat besar dan juga kapasitas yang besar. Lalu yang kedua ada Oracle ERP. Kelebihan dari aplikasi Oracle ERP ini antara lain yang pertama, menawarkan beberapa produk dalam bentuk suite package ERP dengan dukungan layanan konsultasi. Kedua, berfokus pada solusi pada e-business. Ketiga, Oracle mendukung cara kerja dengan ukuran database yang relatif besar, jadi cocok bagi para perusahaan maupun organisasi yang memiliki data-data yang sangat banyak. Lalu yang keempat ada multi-user dan juga kelima ada connectability, jadi bisa dikoneksikan dengan manapun. Kekurangan dari Oracle ERP ini yang pertama, merupakan DBMS yang sangat rumit, jadi cukup rumit penggunaannya. Kedua, hubungan bisnis yang relatif kompleks dengan sistem integrator. Lalu ada aplikasi yang ketiga, yaitu NetSuite ERP. Kelebihan dari NetSuite ERP antara lain yang pertama, memiliki reputasi yang sangat baik di kalangan para pemakai aplikasi ERP. 2. Supply chain yang sangat efisien dan efektif. 3. Keuangan yang sangat akurat. Dan juga kekurangan dari NetSuite ERP antara lain yang pertama, tidak ada dukungan 24 jam selama seminggu. Jadi untuk melakukan konsultasinya masih kurang baik. Harga yang meningkat selama beberapa tahun terakhir, jadi relatif naik. Memiliki banyak aplikasi namun tidak ideal bagi beberapa industri-industri. Jadi harus kita cocokkan terlebih dahulu apakah aplikasi NetSuite ERP ini cocok dengan produk yang akan kita pakai di organisasi maupun perusahaan kita. Lalu yang lain, membutuhkan banyak perawatan dan keahlian untuk menggunakannya. Jadi dibutuhkan orang khusus untuk menggunakan dan perawatannya untuk aplikasi ini. Lalu tampilan yang kurang menarik dan juga tidak ramah. Lalu aplikasi yang lain yaitu ada Econ ERP.
Kelebihan dari ikan ERP yang pertama, harga yang sangat murah dan cocok untuk bisnis yang relatif masih kecil seperti UMKM. Kedua, dapat diakses di mana saja, seperti di ponsel, laptop, PC, dan lain-lain. Dan juga kekurangan dari ikan ERP yang pertama, kita harus sering-sering membaca dokumentasi karena untuk melakukan konsultasi kepada aplikasi ini masih relatif kurang. Kedua, tidak dapat disesuaikan dengan keinginan karena sudah ada bawaan dari merek dari ikan itu sendiri, sehingga kita harus menyesuaikan dengan ikan itu sendiri, bukan aplikasi itu yang menyesuaikan dengan bisnis kita, karena tidak bisa di-customize. Lalu ada aplikasi yang kelima atau yang terakhir, yaitu Financial Force ERP. Kelebihan dari Financial Force ERP yang pertama, menggunakan cloud. Jadi data-datanya disimpan di cloud atau di internet. Kedua, memiliki layanan dukungan yang sangat baik untuk melakukan konsultasi terhadap aplikasi ini. Ketiga, fleksibilitas yang sesuai dengan keinginan dan juga kebutuhan dari suatu organisasi maupun perusahaan. Kekurangan dari Financial Force ERP yang pertama, membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajari banyak hal, karena di sini aplikasi masih cukup rumit sehingga dibutuhkan pembelajaran lebih. Kedua, dapat terjadi kesalahan pada pengguna, karena di sini aplikasi cukup rumit, maka pasti masih banyak lah kesalahan pengguna karena membutuhkan pembelajaran lebih tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal nomor 5, yaitu berikan contoh real yang berbeda dari flowchart proses modeling. Sebelumnya, flowchart adalah suatu data visual di mana visual ini untuk menggambarkan suatu sistem, di mana sistem dari awal sampai akhir. Di sini saya mengambil sebuah contoh flowchart proses modeling dalam suatu mahasiswa atau calon mahasiswa baru yang akan mendaftar dalam suatu universitas. Suatu flowchart akan dimulai dari start dengan berbentuk oval. Dimulai dari start, user ataupun mahasiswa akan membeli suatu formulir yang isi kosong, lalu dilanjutkan dengan mengisi formulir yang dilakukan oleh calon mahasiswa baru tersebut. Setelah itu akan dikembalikan formulir tersebut yang telah diisi dan akan dipastikan formulir tersebut kembali atau tidak. Di sini ada satu percabangan. Jika dia kembali, dia akan melakukan pengelompokan dokumen sesuai dengan prodi yang telah dia pilih dan jalur yang dia ambil. Jika dia tidak, dia akan mengarah langsung ke arah selesai. N. Jadi dalam suatu flowchart juga ada percabangan yang akan menentukan apakah dia true atau false. Jika dia tidak kembali, maka akan dilakukan pengelompokan dokumen sesuai dengan apa yang dia pilih. Setelah itu akan dilakukan pengecekan dokumen. Mahasiswa akan melakukan pengecekan. Apakah ada dokumen tambahan? Jika iya, akan melakukan sebuah seleksi lanjutan. Jika tidak, akan diberitahu oleh seorang administrasi dan apakah mahasiswanya setuju untuk diserahkan dokumennya. Jika ya, maka masuk ke dalam seleksi. Jika tidak, maka apakah dia mau melengkapi dokumen itu sekarang? Ya, mahasiswanya mau melengkapi dan kembali lagi ke kelengkapan. Jika tidak, dia akan tanya lagi, mahasiswanya setuju apa enggak. Setelah seleksi, maka mahasiswa akan melakukan sebuah transfer. Maka ada percabangan lagi, mahasiswanya ditransfer apa enggak. Jika maka maksudnya mahasiswa transfer atau tidak. Jika maka dia akan melalui ujian tes tertulis. Jika tidak, akan masuk jalur prestasi akademik. Jika tidak, dia akan masuk jalur prestasi akademik. Di sini ada percabangan lagi. Jangan khawatir kalau suatu voucher itu, karena dia pasti banyak percabangan, tergantung sistemnya. Jika
maka akan dilihat nilai rapotnya dan juga dokumen penunjang yang lainnya. Lalu proses penilaian raport serta cek kelengkapan dokumen. Jika tidak, maka akan dilihat jalur non-akademiknya. Jika ya, langsung dilihat juga dokumen penunjang lainnya dan juga kelengkapan dokumennya. Lalu diseleksilah calon mahasiswa tersebut. Jika dia masuk ke tes tertulis, maka si mahasiswa harus mengisi lembar jawaban yang sudah disediakan, lalu diproses hasil tes tersebut dan juga dinilai. Maka mahasiswa akan mendapatkan hasil jawaban tersebut dan mendapatkan recap hasil tes tersebut. Setelah itu, maka semuanya dari 3 cabang ini, yaitu prestasi, non-akademik maupun tes tertulis, akan masuk ke dalam sebuah proses hasil seleksi, di mana hasil seleksi ini akan masuk ke apakah dia lolos atau tidak. Jika tidak, maka dia langsung N. Jika ya, maka dia akan masuk lagi ke tahap terakhir, yaitu interview. Lalu tahap interview, apakah dia masih setuju? Jika iya, maka dia akan masukkan penertiban SKS atau SKR. Mahasiswa akan menjadi calon mahasiswa tersebut telah resmi menjadi mahasiswa dalam universitas tersebut. Jika dia tidak setuju atau tidak dalam interview tersebut, maka akan melakukan sebuah negosiasi ulang. Jika negosiasinya berhasil, dia melakukan interview kembali. Jika tidak, dia melakukan N. Mungkin itu saja contoh dari proses modeling yang saya dapatkan, yaitu contoh dari bagaimana calon mahasiswa baru mendaftar dalam suatu universitas. Jadi dalam suatu flowchart pasti banyak percabangan karena ada true maupun false-nya. Lalu dimulai dari start dan diakhiri dengan end. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.